Dan pemirsa, kita akan beralih ke konferensi pers yang dilakukan oleh Menko Polhukam, Mahfud MD. Damai, kekerasan tanpa senjata, itu kebijakan umum. Bagaimana ini dituangkan dalam kebijakan pemerintah yang umum itu? Pertama, pemerintah mengeluarkan Impres nomor 9 tahun 2020 yang berisi instruksi penanganan Papua dengan pendekatan kesejahteraan melalui pembangunan yang komprehensif dan multidimensi. Yang kedua, afirmasi. Afirmasi yang diberikan oleh pemerintah: satu, dana otsus. Dana otsus di Papua itu diberikan sebesar 2% dari BAU dan insya Allah tahun depan menjadi 2,2% dari BAU. Yang itu berarti menurut perhitungan Pak Rizal Ramli di sebuah acara televisi, itu kira-kira kalau dirata-ratakan belanja untuk setiap orang Papua itu adalah sekitar 17 kali lebih besar dibandingkan dengan rata-rata orang di luar Papua. Itu afirmasi, dananya besar sekali, 17 kali lipat. Kemudian ada peluang-peluang politik khusus yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka afirmasi. Pertama, gubernur dan wakil gubernur harus orang asli Papua. Di luar Papua tidak ada ketentuan seperti itu, orang manapun boleh menjadi gubernur. Yang kedua, DPRD Papua itu diberi kuota bahwa 25% minimal itu harus orang asli Papua. Itu afirmasi. Artinya apa? Kalau ada pemilu lalu orang Papua asli kalah, yang kalah itu dinaikkan. Yang sudah masuk di bawah 75%-nya itu ya disingkirkan meskipun dia menang. Jadi 100%. Sehingga orang Papua punya data tetap, ini sebagai afirmasi. Kemudian di bidang pendidikan dan pemerintahan, pemerintah punya program Adik Papua atau Saudara Papua. Apa itu? Orang-orang Papua yang mau masuk universitas-universitas terbaik di Indonesia itu bisa diterima dengan perlakuan khusus. Tidak diikutkan seleksi yang berlaku bagi orang-orang Papua. Sehingga orang Papua itu bisa masuk ke UI, ke ITB, ke UGM, IPB, Undip, Unhas, dan seluruhnya di Indonesia masuk dapat data. Di situ dengan sekadar rekomendasi dan punya syarat formal lulusan SMA formal itu, kemudian dapat data di situ masuk tanpa ikut tes yang umum karena diberi data program Saudara Papua atau kita sebut Adik Papua itu. Presiden juga terakhir menggariskan agar semua instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, kementerian-kementerian dan lembaga, supaya merekrut orang-orang asli Papua untuk bekerja bukan hanya di Papua, tetapi juga di luar Papua. Kita sudah cek ke TNI, Polri, itu sudah merekrut mereka dengan syarat-syarat khusus yang tidak berlaku syarat bagi orang lain. Syarat khususnya itu pokoknya mereka bisa masuk dengan syarat yang lebih ringan. Di kantor-kantor pemerintah saya cek juga ke Menpan RD juga sudah membuat kebijakan. Rekrutmen pegawai negeri di seluruh Indonesia harus memberi perlakuan khusus untuk memberi kepada orang Papua, memberi shift kepada orang Papua. Menaker juga, Menteri Pendidikan juga
sudah saya cek. Nah kemudian sering orang menggunjingkan pajak. Papua itu kaya, direkrut atau diambil hartanya oleh negara untuk keperluan negara. Papua miskin, tidak kebahagiaan. Itu tidak benar, karena ini datanya. Ya. Dari Menteri Keuangan yang terakhir disampaikan di rapat kabinet, pendapatan dari Papua itu, dari pajak, bea cukai dan sebagainya, baik perusahaan Papua yang beroperasi di Jakarta maupun beroperasi di Papua sendiri, itu pendapatannya sebesar 12.645 miliar, 26. Pendapatannya, belanjanya itu dari pajak tadi 12 triliun, belanjanya adalah 46 triliun 173 miliar, 1. Itu Papua, jadi 12 banding 46. Papua Barat, berapa pendapatannya? 5 triliun 53 miliar, 53. Itu pendapatan dari pajak dan bea cukai Papua Barat. Sedangkan belanjanya yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat di sana itu 19 triliun, 203 miliar, 40. Nah itu saudara kebijakan umum. Jadi pemerintah tetap melakukan pendekatan kesejahteraan, damai, tanpa kekerasan dan tanpa deal, tanpa senjata. Itu prinsip dasarnya. Tapi kalau ada pendekatan untuk melindungi itu semua, ada pendekatan hukum dan keamanan. Dari sekian banyak Papua yang besar itu, ada gangguan hukum dan keamanan kecil itu, tapi mengganggu yang besar. Pertama, itu penegakan hukum dan keamanannya itu adalah kita akan memburu para teroris. Bukan organisasi Papua, tapi orang-orang Papua yang melakukan teror. By name, ada nama-nama. Ada nama-nama yang disebut, bukan sembarang orang Papua. Enggak, ada nama. Saya kenal bahwa orang ini memang selalu melakukan teror, dikenal oleh publik melalui berita-berita dan statement-statement terbukanya. Kemudian juga penelusuran penyalahgunaan dana negara, korupsi. Yang selama ini mungkin sering dipertanyakan kenapa di sana kok korupsinya dibiarin. Nah kita sekarang sudah menentukan 10 korupsi terbesar. Baik laporan dari BPK maupun hasil temuan Badan Intelijen Negara, kita sudah punya 10 korupsi besar. Yang juga ini akan dilakukan penegakan hukum terhadap mereka. Nah, berdasarkan kebijakan umum dan kebijakan khusus, maka dalam rangka melihat situasi terakhir ini, perkenankan saya menyampaikan hal-hal sebagai berikut khusus untuk yang khusus ini, yang kebijakan khususnya. Seperti saudara ketahui, sampai tadi malam itu masih ada kontak senjata, masih ada korban, sampai kemarin ada korban dengan sekelompok kecil orang pelaku kekerasan bersenjata, sehingga pemerintah terus mencermati dari hari ke hari kondisi keamanan di Papua dan Papua Barat, terutama setelah menetapkan kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang dikaitkan dengan nama orang, nama pelakunya sebagai teroris. Maka pemerintah menegaskan hal-hal sebagai berikut. 1. TNI, Polri, dan pemerintah daerah dengan dukungan pusat tentu saja diminta melakukan tindakan cepat, tegas, dan terukur yang sejauh ini sebenarnya sudah dilaksanakan dengan cukup baik dengan aparat di lapangan oleh Polri, TNI, dan pemerintah dan BIN
serta aparat terkait seperti BNPT. Aparat keamanan akan terus mengejar dan melumpuhkan para pelaku teror untuk melindungi masyarakat agar merasa aman ya, dari tindakan teror yang dilakukan oleh kelompok kecil orang, tetapi mengganggu karena selama ini kita lebih mendahulukan pendekatan, tapi udah puluhan tahun nih pendekatan yang kecil-kecil ini tidak sadar-sadar juga. Padahal yang besar itu, yang saya katakan lebih dari 90% itu sudah hidup damai, tidak ada masalah dengan republik ini. Yang kedua, pengejaran terhadap segelintir orang di sudut KKB sebagai pelaku teror itu dilakukan secara hati-hati dan fokus, sehingga tidak menimbulkan korban dari warga sipil. Dengan demikian, setelah ditetapkan KKB sebagai kelompok teroris, aparat keamanan itu berusaha dan cukup berhasil sekarang ini memisahkan antara masyarakat sipil dan para pelaku teror. Jadi tugasnya itu memisahkan yang pokok. Yang dipergunakan untuk mereka bukan kesenang-wenangan tapi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, sehingga di situ dianggap sebagai tindak pidana terorisme, bukan terorisme tapi tindak pidana terorisme. Artinya apa? Itu penegakan hukum yang nanti di dalam pelaksanaan di depan polisi ada penebalan dari TNI berdasar kesepakatan, lalu pembangunan pada umumnya yang besar itu dilakukan oleh pemerintah daerah. Sejak ditetapkannya oleh pemerintah sebagai kelompok teroris pada 29 April yang lalu, memang sampai hari ini sudah terjadi beberapa kontak senjata. Misalnya tanggal 27 April terjadi kontak senjata di Ilaga, di mana satu prajurit Brimob gugur, 2 lainnya luka-luka, tetapi ada 5 teroris tewas. 13 Mei tahun 2021 terjadi lagi kontak senjata di Ilaga, Kabupaten Puncak, 1 anggota teroris tewas. 16 Mei terjadi kontak senjata di Ilaga, Kabupaten Puncak, 2 anggota teroris tewas, 1 orang melarikan diri dalam keadaan luka. Tapi kemarin tanggal 18 Mei terjadi penyerangan terhadap 2 prajurit TNI yang sedang melaksanakan pengamanan rawan di distrik Dikai, Kabupaten Yakuhimo, yang mengakibatkan 2 prajurit TNI gugur. Dan masih tanggal 18 kemarin kontak senjata di distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang, yang mengakibatkan 4 prajurit luka. Jadi sudah ada peningkatan keberhasilan karena kita sekarang akan lebih tegas khusus terhadap kelompok itu ya, bukan terhadap rakyat Papua, bukan terhadap Papua, karena Papua itu etnis, budaya dan tempat. Tapi kalau teroris bisa di mana aja, dan kita ini sebut teroris orang ini seperti Lekaga, militer Murib atau tentara Murib dan lain-lain. Nah, peristiwa penyerangan terhadap 2 prajurit TNI yang baru berlangsung kemarin menunjukkan bahwa kelompok teroris masih terus melakukan aksi kekerasan sebagaimana sebelumnya dilakukan terhadap warga sipil serta merusak fasilitas publik. Ini tindakan teroris. Warga sipil sasarannya merusak fasilitas publik dan objek vital. Nah, sekarang ini pemerintah terus berupaya menumpas habis kelompok teroris tersebut, menumpas habis aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok teroris baik di Papua maupun teroris Mujahidin Indonesia Timur yang juga beberapa atau 2-3 hari yang lalu itu muncul lagi. Ini menunjukkan bahwa kelompok tersebut sudah mulai semakin terdesak oleh operasi pengejaran kita, dan sekali lagi ini pengejaran untuk menyelamatkan rakyat, karena
mereka ini nyata-nyata melakukan itu. Saudara, kemudian pemerintah terus mencermati kondisi keamanan di Poso. Tadi kita bicara Papua, Sulawesi Tengah. Karena itu terkait dengan ini, pemerintah juga terkait Poso itu menyampaikan 1 Maret 2021 terjadi kontak tembak antara aparat keamanan dengan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur di Desa Maros, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, yang mengakibatkan 2 anggota teroris tewas. 3 Maret telah terjadi kontak tembak antara aparat keamanan dengan kelompok teroris Desa Gayatri, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, yang mengakibatkan 1 personil BRIMOB gugur. 11 Mei pada bulan ini kelompok teroris membunuh 4 orang petani di Desa Kalemago, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso. Ini diduga dilakukan oleh kelompok MIT, pimpinan Ali Kalora. Terkait dengan aksi pembunuhan terhadap 4 orang petani dan aksi kekerasan lain yang dilakukan oleh kelompok teroris Poso, pemerintah mengutuk keras tindakan tersebut dan memerintah aparat keamanan dan aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengamanan dan pengejaran terhadap kelompok teroris di wilayah itu. Terakhir, pemerintah melalui BNPT, LPSK, dan Polri telah memberikan santunan dan dana kerahiman kepada beberapa keluarga korban yang menjadi korban tindak kekerasan dari kelompok KKB. Demikian dari saya. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Silakan, dari mana tuh? Ya, selamat siang Pak Mahfud, saya Heri dari Metro TV Pak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Ya, kaitannya dengan kelompok kriminal bersenjata yang sudah puluhan tahun ini kan hanya berganti nama saja Pak di Papua. Nah, ada nggak sih Pak target dari pemerintah, target waktu tertentu untuk penyelesaiannya? Kemudian yang kedua, dari seluruh rangkaian peristiwa kejahatan yang dilakukan oleh KKB ini, apakah dari pemerintah ada opsi untuk melakukan menerapkan darurat sipil militer di tanah Papua? Dan yang terakhir, sampai hari ini sudah berapa sih Pak anggota OPM yang menyerahkan diri dan bergabung ke NKRI? Terima kasih Pak Mahfud. 1, pemerintah belum pernah sampai saat ini berpikir untuk melakukan memberlakukan darurat sipil, keadaan darurat sipil, apalagi darurat militer juga enggak, sipil juga enggak gitu. Karena kita akan menganggap ini sebenarnya tidak terlalu besar, orang-orangnya teridentifikasi sehingga kita sebut orang itulah terorisnya, bukan Papua terorisnya, bukan juga organisasi Papua, karena di Papua itu